Dengan saya Salman Al-Farisi. Kali ini kita akan berbicara tentang KKNI atau yang kita kenal dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dalam memperoleh kualifikasi, kita dapat melalui 5 cara, yaitu dengan program akademik, program vokasi, program profesi, pengembangan karir berbasis pelatihan kerja, dan yang terakhir adalah pengembangan karir berbasis pengalaman kerja. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasi sektor pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja berbasis capaian pembelajaran atau yang kita kenal dengan learning outcome. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri sumber daya manusia Indonesia di berbagai sektor kehidupan. KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi 9 sebagai kualifikasi yang tertinggi. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran atau learning outcome yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, dan pengalaman kerja. Pencapaian kualifikasi dimulai dari visi keilmuan dan analisis kebutuhan, di mana ini mempertimbangkan bidang keilmuan, program studi, dan juga pengembangan pelulusan profesi. Lalu ketika sudah ditetapkan visi keilmuan tadi, lalu harus cari tahu bagaimana cara pencapaian pembelajarannya yang diperoleh melalui proses ukuran parameter yang terukur dari 4 item, yaitu yang pertama sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, penguasaan pengetahuan. Nah, pencapaian pembelajaran ini kita dapat dari rumusan yang diperoleh dari usulan penggunaan lulusan, lembaga sertifikasi, asosiasi profesi atau portfolio keilmuan atau badan akreditasi atau program studi yang kredibel. Bisa juga rumusan kemampuan kerja KKNI dan penguasaan pengetahuan dari SNDP dan atau hasil kesepakatan program studi sejenis. Pengertian istilah dalam deskripsi kualifikasi pada KKNI. Nah, kita kenal ada istilah science, knowledge, know-how, skill, dan competence. Nah, internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan praktis, keterampilan afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu atau keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Ilmu pengetahuan adalah suatu sistem berbasis metodologi ilmiah untuk membangun pengetahuan melalui hasil-hasil penelitian atau riset di dalam suatu bidang pengetahuan atau body knowledge. Pengetahuan berkelanjutan yang digunakan untuk membangun suatu ilmu pengetahuan harus didukung oleh rekam data, observasi, dan analisa yang terukur dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia terhadap gejala-gejala alam dan sosial. Sedangkan pengetahuan adalah penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada satu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu. Pengetahuan praktis atau know-how yaitu penguasaan teori
dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu. Keterampilan atau skill, kemampuan psikomotorik termasuk manual dexterity dan penggunaan metode, bahan, alat, dan instrumen yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan knowledge atau pemahaman know-how yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan afeksi atau affection adalah sikap atau attitude sensitif seseorang terhadap aspek-aspek di sekitar kehidupannya, baik ditumbuhkan oleh karena proses pembelajaran maupun lingkungan kehidupan keluarga atau masyarakat secara luas. Sedangkan kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan satu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur mencakup aspek kemandirian, tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Sekarang kita lihat kesetaraan levelnya. Dari gambar ini kita lihat dunia pendidikan itu dia dapat gelar, ya. Nah, di gelar itu ada dari SMU dan yang tertinggi adalah S3. Nah, untuk dunia industri atau dunia kerja itu ada ahli yang paling tinggi dan yang terendah adalah operator. Untuk masyarakat atau pengalaman atau belajar mandiri itu kita lihat di sini ada level 1 sampai level 9. Nah, pengalaman individual atau mandiri atau belajar ortodok itu juga bisa ya masuk ke kategori pencapaian kualifikasi. Jadi nggak serta-merta harus melalui proses pendidikan formal atau jalur vokasi ya. Nah, untuk dunia profesi dan sertifikasi profesi ini kita lihat sama juga terdiri dari 9 level. Level 1 itu setara dengan lulusan SMP. Dia mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. Memiliki pengetahuan faktual, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Nah, kita naik ke level 2. Ini setara dengan lulusan SMA. Itu dicirikan dengan mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan atasannya langsung. Selain itu, memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab untuk membimbing orang lain. Nah, level 3 itu setara dengan lulusan D1, mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai. Cirinya mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. Level 4 ini setara dengan lulusan D2.
yaitu mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari berbagai pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Menguasai berbagai prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerjaan orang lain. Kita naik ke level 5. Level 5 ini setara dengan lulusan D3, yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari berbagai pilihan yang sudah maupun belum baku, dengan menganalisis data serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Level 5 ini menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Dicirikan dengan mampu mengelola kerja kelompok dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. Dia bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Kita naik ke level 6. Level 6 setara dengan lulusan S1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan iptek pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Dicirikan dengan menguasai konsep secara teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Dicirikan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Lalu ke level 7, ini setara dengan lulusan pendidikan profesi, yaitu mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan iptek untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan organisasi. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahlian. Kita naik ke level 8, ini setara dengan lulusan S2, yaitu mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mendapatkan pengakuan nasional atau internasional. Nah, yang terakhir adalah level 9. Ini mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuan atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan
dan kemaslahatan umat manusia serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Demikian tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar.